wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi Ratnasari dengan nomor NPM 035 dari kelas 4A Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Baik, jadi di sini tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui pengertian dari model Azure. Model Azure itu singkatan dari apa sih? Kemudian selain itu juga untuk mengetahui tahapan-tahapan pengintegrasian media pembelajaran berbasis ICT dengan penggunaan model Azure. Baik, jadi di sini kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pengertian model Azure. Jadi pengertian model Azure sendiri, Azure itu merupakan singkatan dari A, analisis linears, kemudian yang S, state objective, kemudian S lagi, state methods, media and materials, lalu ada U, itu utilize media and materials, kemudian yang R, require learners participation, lalu yang terakhir itu E, evaluate and revise. Jadi model Azure itu adalah suatu model yang dirancang khusus untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian kita masuk poin yang kedua, yaitu ada tahapan-tahapan pengintegrasian media pembelajaran berbasis ICT dengan model Azure. Yang pertama kan tadi ada analisis linears, itu artinya identifikasi peserta didik. Nah, identifikasi yang dimaksud di sini yaitu meliputi demografis, yaitu seperti jenis kelamin, alamat yang mempengaruhi belajarnya. Kemudian ada identifikasi cara mengajar atau pedagogi. Selanjutnya ada andragogi, yaitu ilmu mengajar untuk dewasa. Kemudian ada karakteristik umum. Jadi karakteristik umum itu meliputi umur, jenis kelamin, kemudian alamat rumah atau tempat tinggal. Selanjutnya ada kemampuan awal. Contohnya ketika guru akan mengajarkan matematika, maka hal pertama yang harus diperhatikan oleh guru adalah memastikan apakah anak tersebut itu sudah lancar berhitung, sudah paham dengan angka, atau belum. Kemudian, hal yang perlu diidentifikasi selanjutnya yaitu meliputi gaya belajar. Kemudian yang kedua ada state objective, artinya menetapkan tujuan. Jadi, menetapkan tujuan ini yang ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian, kemudian kriteria tujuan pembelajarannya itu apa sih dan seperti apa sih. Contohnya, tujuan dalam pembelajaran itu kan ada audience, kemudian behavior, kemudian condition, yang terakhir ada degree. Nah, kemudian yang ketiga ada select, methods, media, and material. Jadi di sini guru itu harus memilih metode, media, dan materi yang digunakan untuk melakukan pembelajaran kepada siswa. Nah, seperti memilih materi yang sudah ada, atau membuat materi yang baru, atau memodifikasi materi yang sudah ada menjadi materi yang mudah dipelajari bagi siswa. Dan yang keempat ada utilize media and material. Jadi di sini guru itu menggunakan media dan materi. Seperti contohnya guru itu yang pertama itu harus menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada siswa. Kemudian siapkan media atau alat pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran, kemudian sediakan tempat pembelajarannya, kemudian diatur posisi atau tempat duduk siswanya agar siswa itu merasa nyaman pada proses pembelajaran. Dan yang kelima ada requires learners participation, artinya di mana seorang guru itu harus bisa mengaktifkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus bisa mengajak murid-muridnya itu untuk aktif dalam pembelajaran. Seperti contohnya peserta didik itu agar lebih aktif mungkin bisa dibuat kelompok untuk diskusi, kemudian bisa
belajar sambil bernyanyi atau belajar sambil berdiskusi tadi seperti tadi. Kemudian bisa belajar sambil tanyain satu persatu. Jadi gimana caranya agar peserta didik itu dapat berkontribusi aktif dalam pembelajaran yang guru terangkan. Kemudian yang keenam ada evaluate and revisi. Jadi seorang guru itu setelah guru mengajar siswa, mengajar peserta didik. Nah, guru itu harus melakukan evaluasi dan revisi. Evaluasi dan merevisi yang dimaksud di sini adalah guru itu harus bisa mengevaluasi dan merevisi apakah ada yang berjalan atau tidak. Kemudian dalam penggunaan medianya itu apakah sudah sesuai dengan pembelajarannya atau belum. Kemudian apakah medianya itu lebih mudah dipelajari atau lebih susah. Kemudian ada materinya, apakah materinya itu lebih mudah dipahami atau belum. Kemudian cara penyampaian yang disampaikan oleh guru itu, apakah cara penyampaiannya itu terlalu cepat atau terlalu berbelit-belit sehingga siswa itu lebih susah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Jadi hal tersebut itu harus perlu diperhatikan oleh guru sehingga guru setelah mengajar itu harus bisa melakukan evaluasi dan revisi. Berdasarkan apa yang tadi saya terangkan, jadi apa sih yang dimaksud dengan model Azure? Jadi model Azure itu suatu model yang dirancang untuk membantu guru merencanakan pembelajaran agar memudahkan siswa dan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Jadi demikian tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau saya dalam menyampaikannya itu masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.